Perkenalkan, nama saya Daniel Manik, NIM 04181024 dari kelompok 4 sinyal dan sistem kelas C. Di sini saya akan menerangkan tentang pencerminan, pergeseran, dan skala. Di sini saya sudah membuat soal dari min 3 menuju ke 3. Dan saya menggunakan metode pergeseran dengan rumus X dalam kurung T min 1 digeser sejauh 1 kali. Di sini kita lihat hasilnya dari min 2 menuju ke 3. Dan saya menggunakan metode pencerminan yang menggunakan soal yang pertama. Pencerminan adalah kebalikan min menjadi plus. Di sini saya menggunakan dari min 3 menuju ke 3. Kita bisa lihat hasil akhir bentuknya terbalik dicerminkan ke sebelah kanan. Dan pencerminan bisa juga menggunakan metode pergeseran dengan rumus X T min 3. Caranya sama seperti yang di atas. Dan yang terakhir, saya menskalakan dari soal X dalam kurung 3 min T pencerminan. Saya menskalakan menjadi min 1,5 dengan rumus ST sama dengan setengah dalam kurung 3 min T. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Saya menskalakannya menjadi 1,5. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Erwin Renda Wardana, NIM 04181036, akan menjelaskan tentang kelinearan suatu sistem atau ketidaklinearan. Nah, langsung saja ke contohnya. Ini yang pertama, ada diketahui suatu sistem dengan input XT dan output YT dituliskan dengan YT sama dengan X sin T. Nah, kemudian kita jabarkan sistem linear sendiri merupakan sistem yang memiliki aditivitas dan homogenitas atau kesamaan. Kemudian terdapatnya di dalamnya terdapat sifat superposisi. Kemudian kita tuliskan input XT, X1T dan X2T, dan outputnya Y1T dan Y2T. Kita tuliskan seperti yang ditampilkan. Y1T sama dengan X1 sin T, kemudian Y2T sama dengan X2 sin T. Setelah dapat input dan output dari dua output input, kemudian kita kombinasikan sehingga ada output yang ketiga, input yang ketiga maksudnya. Kemudian dituliskan input ketiga X3T sama dengan AX1T ditambah BX2T. Dari persamaan tersebut kita masukkan lagi ke output Y3T. Y3T sama dengan X3 sin T. Y3T sama dengan AX sin T plus BX sin T. Y3T sama dengan AY1T ditambah BY2T. Kita lihat AY1T dan yang persamaan ini terdapat kesamaan atau homogenitas. Maka dari soal ini sistem tersebut linear.
linier. Kemudian contoh soal yang kedua. Kita punya contoh soal input xn dan output yn dengan yn sama dengan x pangkat 2n. Kita jabarkan lagi input x1n dan x2n, kemudian output y1n dengan y2n kita tuliskan seperti ini. Y1n sama dengan x1 pangkat 2n, kemudian y2n sama dengan x2 pangkat 2n. Setelah itu kita kombinasikan lagi kedua input output ke output yang ketiga. Kita tuliskan y3n sama dengan g a1x1n ditambah a2x2n. Kemudian dituliskan lagi a1x1n ditambah a2x2n pangkat 2. Maka didapatkan A1 pangkat 2, X1 pangkat 2N ditambah 2 A1 A2 X1 N X2N ditambah A2 pangkat 2 X2 pangkat 2 N. Kemudian kita masukkan lagi persamaannya. AY1N ditambah AY2N sama dengan A1 X1 pangkat 2N ditambah A2X2N. Kita lihat bahwa terdapat perbedaan dari persamaan ini dan persamaan ini. Maka karena tidak memiliki kesamaan atau homogenitas, sistem dalam yang soal yang kedua ini dapat dikatakan tidak linear karena tidak mengandung superposisi yang menjadi syarat dari sistem linear. Mungkin itu saja dari soal yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjan Aulia Yahya, NIM 04181014, ingin mempresentasikan tentang convolution sum. Jadi ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang convolution. Jadi convolution di sini adalah salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi sinyal keluaran dari input atau masukan yang bersifat linear. Nah, di pertemuan ketiga materinya tentang convolution sum, di mana sinyal ini digunakan adalah sinyal discrete. Xn dikalikan dengan Hn. Oke, lanjut. Nah, ini soal yang telah saya buat. Di sini ada Xn dan di sini ada Hn. Nah, di sini Xn-nya 2001 dan Hn-nya 1210. Langsung saja dimasukkan ke rumus Yn sama dengan Xn dikalikan dengan Hn. Yang pertama kita geser dulu Xn-nya sampai sinyal ini saling bertemu. Nah, pergeseran 1 sinyalnya telah bertemu di mana Xn 2001 dikalikan dengan 1210.
Di sini hasil dari perkalian n-nya didapatkan 1 karena sinyal ini yang bertemu di titik 1 ini. Jadi 1 dikalikan 1 hasilnya sama dengan 1. Jika sinyal tidak ada yang bertemu, maka tidak ada yang didapatkan hasilnya. Lanjut ke pergeseran kedua. Nah, di sini sinyal XN 2001 dikalikan dengan 1210, di mana di sini kedua sinyal bertemu dan 2 dikalikan 1 hasilnya 2, dan 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi hasil dari penjumlah perkalian sinyal ini didapatkan 2. Lanjut kita geser ke pergeseran ketiga. Nah, di sini XN-nya 2001 dikalikan dengan 1210, di mana di sini bertemu 3 titik sinyal dan 1 dikalikan 1 sama dengan 2, dan ini 2 dikalikan 0 sama dengan 0, 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Maka hasil dari N pergeseran ketiga ini adalah 2. 1 0 1 dikali 1. Oh, 1. Mohon maaf. Jadi hasil dari N di pergeseran 3 ini 1. Lanjut ke pergeseran 4, di mana 4 titik sinyal ini bertemu. Dari XN-nya ini 2 0 0 1 dikalikan dengan 1 2 1 0, di mana kita kalikan di sini 1 dikalikan 0 0, 1 dikalikan 0 0, 2 dikalikan 0 0, dan 2 dikali 1, maka hasilnya akan 2. Maka hasil dari N di pergeseran keempat ini adalah 2. Dan seterusnya sampai pergeseran kelima dan keenam dan ketujuh, di mana di pergeseran ketujuh semua sinyal ini tidak ada yang bertemu lagi, maka perhitungan tidak dapat dilakukan. Berikut hasil dari tiap pergeseran XN. Nah, ini hasil dari N. Tadi dari pergeseran pertama didapatkan hasilnya 1, kedua 2, ketiga 1, keempat 2, dan kelima adalah 4. Dan keenam 2, nah ketujuh 0, karena semua sinyal tidak saling bertemu saat semua digeserkan. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi saya ini dapat dimengerti. Terima kasih. Sarjum Rambodon dan 0418 dari kelas sinyal dan sistem kelas C. Saya akan menjelaskan konvolusi integral kuis sinyal sistem C. Jadi pada dasarnya konsep dari konvolusi integral tidak jauh beda dari konvolusi sum, berbeda notasi pada N dan T. Jadi input XT diolah
dengan HT mengeluarkan output YT, dan rumus yang dipakai adalah YT integral X tau dikali H dalam kurung T min tau. Nah, jadi langsung pada contoh soal. Di sini ada XT dan HT. Nah, di sini dirubah notasinya pada soal menjadi X tau dan H tau, sehingga harus menentukan YT. Nah, yang pertama kita cari T bernilai 0 dengan mengubah HT menjadi refleksi karena pada rumusnya diberikan negatif. Di sini T sama dengan 0 bernilai min 1, T kurang dari sama dengan T kurang dari 1. Nah, pada tumpukan sinyal XT dan HT ini diambil irisannya. Dan pada T1 mereka saling bertumpuk, dan pada T2 irisan berada di sebelah kanan, dan pada T3 tidak ada irisan sama sekali. Dan pada T-1 tidak ada irisan, dan T-2 juga tidak ada irisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sinyal tersebut T-1 YT bernilai sama dengan 0. Dan yang kedua, irisan sebelah kiri YT sama dengan integral 0 plus T karena tidak ada pergeseran di sini. Jadi batas integral yang diambil adalah 0 plus T, dan batas bawah yang diambil adalah min 1. Nilai perkalian XT dan HT-nya diambil dari sinyal impulsnya yang mengarah ke atas sama-sama 1, jadi sama dengan 1. Integralkan, diturunkan, diintegralkan, maka menghasilkan nilai YT sama dengan T plus 1. Dan pada yang ketiga, YT sama dengan 2 itu didapat dari ini yang mereka saling bertumpukan, bisa dicari dengan luas daerah. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan YT yang keempat didapat dari T2 yang irisannya sebelah kanan. Karena dia T2, jadi batas bawahnya yang diambil adalah min 2 plus tau plus T karena dia pergeseran ke arah kanan, dan batas dari XT yaitu 1. Jadi didapatkan hasil T sama dengan 3, YT sama dengan T min 3. Untuk T lebih dari 3 ada di sini, karena dia tidak ada irisan, YT sama dengan 0. Jadi dari persamaan yang didapat ini dapat membentuk sebuah persamaan YT. Dari persamaan ini dapat dibentuk sebuah spektrum sinyal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.